Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mariana Monalisa Marisan dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Kali ini saya akan membahas mengenai kondisi geologi Indonesia untuk memenuhi nilai tugas pertama saya di Mekanika Batuan. Dalam pembahasan kali ini ada 4 topik yang akan saya bahas. Pertama, komposisi batuan di Indonesia yang masih belum terkompaksi dan banyak terbentuk pada masa kuarter. Yang kedua, kondisi Indonesia yang berada di daerah tropis atau garis khatulistiwa. Yang ketiga, Indonesia dan sabuk gunung api. Yang keempat, Indonesia dan jalur gempa. Dalam pembahasan kali ini juga, saya akan menghubungkannya dengan materi geologi dasar, geologi fisik, geologi struktur, genesa dan bahan galian, dan materi fisika lainnya seperti mekanika tanah dan juga mekanika teknik yang sudah saya pelajari. Yang pertama, komposisi batuan di daerah Indonesia yang masih belum terkompaksi dan banyak terbentuk pada masa kuarter. Indonesia memiliki komposisi batuan yang masih belum terkompaksi dan banyak terbentuk pada masa kuarter. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan wilayah geologis yang aktif dengan banyak proses geologis yang masih berlangsung seperti tektonika lempeng, vulkanisme, dan deposisi sedimen yang terus-menerus. Akibatnya, batuan baru akan terus terbentuk, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau vulkanik di Indonesia. Untuk komposisi yang terbentuk ini pada masa kuarter merupakan hasil dari proses geologi dasar yang melibatkan pembentukan batuan sedimen. Batuan sedimen yang terbentuk pada masa kuarter umumnya memiliki struktur yang terkompaksi secara penuh karena proses diagenesisnya masih berlangsung. Sehingga banyak diantaranya yang masih memiliki porositas yang cukup tinggi. Hal ini relevan dengan materi geofisik yang membahas tentang pembentukan dan karakteristik batuan sedimen, serta diagenesis yang merupakan proses lanjutan dari pengendapan sedimen. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai sifat-sifat mekanika batuan menjadi sangat penting, terlebih pada industri pertambangan, karena pengetahuan ini digunakan untuk mengevaluasi stabilitas lereng, kekuatan fondasi, dan penilaian risiko geoteknik lainnya. Yang kedua, kondisi Indonesia yang berada di area tropis atau garis khatulistiwa. Kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis, bahkan sebagian besar berada di daerah garis khatulistiwa, ini sangat mempengaruhi geologis secara signifikan dalam berbagai aspek, termasuk iklim, vegetasi, dan jenis batuan yang terbentuk. Iklim tropis yang panas dan juga lembab mempercepat proses pelapukan batuan hingga mempengaruhi morfologi permukaan bumi. Curah hujan yang tinggi juga dapat mempercepat erosi dan pengendapan material sedimen yang merupakan faktor penting dalam pembentukan tanah di dalam geologi permukaan. Wilayah tropis memiliki curah hujan yang tinggi dan perubahan suhu yang relatif stabil di sepanjang tahun, yang menyebabkan proses pelapukan dan erosi yang intens. Ini mempengaruhi pembentukan tanah dan juga proses pengendapan sedimen di lingkungan laut tropis yang kaya akan kehidupan laut. Keterkaitan ini menunjukkan hubungan dengan geologi fisik dalam konteks pembentukan tanah dan pengaruh iklim terhadap proses geologi. Pemahaman tentang sifat-sifat mekanika teknik juga sangat penting dalam perencanaan dan konstruksi infrastruktur penambangan, seperti pembuatan jalan tambang, penyangga lereng, dan instalasi pengolahan. Selain itu, dalam fisika dasar mengenai mekanika, mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip dasar tentang gaya, tegangan, dan deformasi yang dapat diterapkan dalam analisis dan desain struktur yang tahan terhadap kondisi lingkungan tropis. Yang ketiga, Indonesia dan sabuk gunung api. Indonesia dikenal sebagai bagian dari cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sebuah sabuk gunung api yang mengelilingi Samudra Pasifik. Sabuk gunung api ini merupakan area dengan aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Indonesia sendiri memiliki banyak gunung api yang aktif, seperti Gunung Merapi di Jawa, Gunung Rinjani di Lombok, dan Gunung Agung di Bali, dan masih banyak lagi. Hal ini mencerminkan materi geologi struktur yang mempelajari tentang deformasi kerak bumi dan aktivitas tektonik di dalamnya, seperti lipatan, sesar, dan zona subduksi yang sering dikaitkan dengan pembentukan gunung berapi. Dalam pemahaman geologi fisik, salah satu proses utama yang menyebabkan terbentuknya gunung berapi pada sabuk api Indonesia adalah subduksi. Lempeng Indo-Australia yang lebih berat akan tenggelam di bawah lempeng Eurasia dan Pasifik. Proses ini menyebabkan lempeng yang tenggelam tersebut meleleh di dalam mantel bumi dan membentuk magma. Magma inilah yang kemudian akan naik ke permukaan dan membentuk gunung berapi.
Mekanika batuan juga menjadi krusial karena aktivitas vulkanik yang berhubungan dengan pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan peningkatan resiko bencana alam seperti letusan gunung berapi, lahar, dan tanah longsor. Dengan pemahaman tentang sifat-sifat mekanika batuan, dapat melakukan analisa kestabilan lereng menggunakan identifikasi potensi bahaya yang terkait dengan aktivitas gunung berapi, serta merencanakan sistem perlindungan yang efektif. Teknik-teknik seperti pemantauan deformasi lereng dan penggunaan dinding penahan, serta peranan mekanika batuan menjadi penting dalam manajemen risiko bencana alam yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik di Indonesia. Yang keempat, Indonesia dan jalur gempa. Indonesia dikenal sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas gempa yang sangat tinggi karena letaknya berada di daerah antara beberapa lempeng tektonik yang saling bertabrakan. Jalur-jalur gempa besar seperti sesar Sumatera, sesar Lembang, sesar Mataram di Pulau Jawa seringkali menjadi sumber gempa bumi yang rusak. Selain itu, keberadaan gunung api yang aktif juga seringkali memicu gempa vulkanik. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan resiko bencana gempa bumi yang tinggi, sehingga perlunya mitigasi bencana dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya gempa itu sangat penting. Ini mencerminkan keterkaitan dengan materi geologi struktur dalam konteks aktivitas sesar dan zona subduksi yang menjadi penyebab utama dari gempa bumi ini. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, Indonesia dijepit oleh 3 lempeng tektonik, yaitu ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Jalur pertemuan antara lempeng ini menghasilkan aktivitas vulkanisme yang disebut sebagai ring of fire yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, pergerakan lempeng juga menyebabkan terjadinya gempa bumi. Dalam konteks ini, mekanika batuan memainkan peran penting dalam pemahaman perilaku batuan saat gempa itu terjadi. Materi mekanika batuan membantu dalam menganalisis bagaimana batuan bereaksi terhadap tekanan dan gaya yang dihasilkan oleh gempa, serta bagaimana kekuatan batuan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas lereng dan keamanan bangunan. Dalam bidang rekayasa geoteknik, pemahaman tentang mekanika batuan digunakan untuk merancang struktur penyanggaan dan perlindungan terhadap guncangan gempa bumi, seperti sistem penahanan tanah dan juga fondasi yang kokoh. Berikut ini adalah video-video referensi yang bisa teman-teman saksikan dan akan saya bagikan juga. Kemudian, inilah daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat PPT ini. Saya kira cukup sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Terima kasih.